Bagaimana cara melupakan mantan? Dengan cara ini, saya sudah melupakan orang yang telah menyakiti saya. Anda akan bangun di ruangan yang sama, di waktu yang sama, di tempat tidur yang sama, tetapi dengan kondisi yang berbeda. Kali ini Anda pasti sudah bisa melupakannya. Penasaran? Stay tune. Oke, cara pertama, stop stalking mantan. Jadi apa yang teman-teman upayakan untuk melupakannya, Anda mengingatnya lagi. Ya perumpamaannya itu seperti gentong mungkin ya, atau bak yang berisikan air yang keruh. Ingin teman-teman buang air keruh itu, tapi teman-teman isi lagi dengan air yang keruh gitu. Kapan hilangnya ini kekeruhan yang ada di pikiran Anda? Yang kedua, berhenti bertanya alasan kenapa Anda putus. Kenapa sih kita putus? Ya, dulu ketika dia memutuskan Anda, dia sedang dalam kondisi emosional. Jadi dia memutuskan segala sesuatu itu tidak logis, dengan emosi yang tidak menentu. Jadinya keputusan itu bukan keputusan yang solid. Bisa saja di suatu hari nanti dia akan menyesal dengan keputusannya. Bukankah seperti itu teman-teman? Ketika kita emosi, kita memutuskan sesuatu yang kecenderungan salah, bukan? Ya, itu pertama. Dan kedua, jelasnya dia bukan jodoh Anda. Apapun yang terjadi guys, dia yang paling cantik, dia yang paling sempurna. Secantik-cantiknya orang itu ya guys, karena mata ini tidak pernah cukup guys. Apa yang kita lihat cantik, ya seperti kita melihat gadget baru. Wah, ini gadget yang terbaik, kamera terbaru, kita beli 1-2 bulan, 3 bulan kita menjadi bosan. Karena yang terlihat di luar itu tidak akan memuaskan kita. Karena yang memuaskan kita itu apa yang ada di dalam ini guys. Dan jodoh Anda itu lebih daripada sekedar menyenangkan Anda, dia itu bakal memenuhi Anda ketimbang hanya sekedar menyenangkan Anda. Cara yang ketiga, delete semua fotonya. Jadi putuskan segala kemungkinan Anda bakal mengingatnya dia, ya kan? Wah, ini aku sudah melupakan dia nih. Terus scrolling galeri, nggak sengaja nemuin fotonya dia. Waduh guys, rasanya seperti nol kembali. Ya sia-sia saja gitu apa yang kita usahakan itu guys. Yang keempat, hubungi teman terdekat. Kalau teman-teman punya sahabat, wow, sangat beruntung sekali Anda, karena Anda memiliki sahabat. Nggak sekedar hura-hura saja, tapi bercerita, tanya, guys, gimana cara kamu melupakan dia dan lain sebagainya. Itu sangat membantu guys. Ya itulah gunanya sahabat teman-teman, harus dimanfaatkan. Menangis semalaman. Apa? Menangis semalaman? Ya terdengar sangat lebay sekali. Cowok dituntut untuk tidak cengeng, ya kan? Kita tidak boleh menangis sama sekali. Kata siapa tidak boleh menangis sama sekali? Menangis itu manusiawi guys, gak apa-apa menangis kalau hanya semalam sehari saja. Yang tidak boleh itu secara berkelanjutan. Itu cengeng namanya, ya kan? Jadi pergilah ke kamar Anda, kunci, terus tidur, menangislah. Tujuannya apa kita menangis di sini? Kita meluapkan segala emosi untuk melihat kenyataan, menerima diri kita sendiri. Gak apa-apa kita tuangkan hanya untuk semalam ini saja, untuk melihat secara jelas di tengah kegelapan dan mencari titik terang. Nah itu guys, melakukan hal yang menyenangkan. Ini guys, teman-teman bisa lihat TV, nonton film, dengerin lagu, tapi ada satu hal yang memiliki efek greget guys. Itu apa? Menyanyi. Ya, pergilah ke kamar mandi, menyanyilah, berteriak-teriaklah. Kalau teman-teman punya tempat yang sepi, teman-teman pergi ke sana, teriak sekuat mungkin. Itu bakalan meluapkan emosi. Teman-teman mungkin sudah pernah merasakannya bukan? Ketika teman-teman nyanyi, kok rasanya lebih menyenangkan ya? Ya karena kita tidak sadar bahwasanya menyanyi itu memberikan efek positif. Menurut penelitian seperti itu teman-teman. Selanjutnya olahraga. Nah ini menurut saya yang paling memiliki efek yang sangat ngepunch. Silahkan subscribe ya teman-teman. Jika channel ini membantu Anda, mengapa tidak? Bunyikan loncengnya juga, oke? Menurut saya hal ini yang memiliki efek yang luar biasa teman-teman. Ketika dulu saya galau, keesokan harinya saya bangun jam 4 pagi, saya lari-lari, saya membuat diri saya lelah. Dan ketika malamnya saya langsung tidur saja. Dan keesokan harinya guys, saya bangun dengan keadaan yang lebih segar. Ya, tujuan di sini apa? Kita melepaskan segala toksik, segala energi negatif, dan terlebih kita membiarkan diri kita untuk lelah
capek. Tujuannya apa sih lelah dan bercapek ria ini? Tujuannya apa? Agar kita bisa langsung tidur di malam harinya. Jadi itu adalah cara-cara untuk melupakan kekasih mantan kita, mantan terindah kita. Tetapi apabila cara-cara ini tidak bekerja bagi Anda, ada satu hal yang harus Anda ingat, teman-teman. Menurut penelitian, dalam jangka waktu 2 tahun kita bakal melupakan siapapun. Beda ya dengan cewek. Biasanya cewek itu dalam waktu 4 bulan, menurut survei saya pribadi, dia itu bisa melupakan mantan, melupakan orang yang dia sukai. Tetapi nih kebanyakan cowok ya guys, dia tuh susah ya. Dia terlanjur jatuh cinta sama seseorang dan tidak terbalaskan cintanya, itu dia lebih ngedown. Nah, tenang saja teman-teman ya kan. Dalam jangka waktu 2 tahun Anda pasti bisa melupakannya. Waduh, 2 tahun kok lama sekali sih. Ya, kalau dia orang yang sangat memberikan efek luar biasa kepada Anda ya kan. Dia adalah orang yang sangat Anda sayangi. 2 tahun adalah jawaban yang tepat. Seperti saya bilang di awal tadi, Anda akan bangun di ruangan yang sama, di waktu yang sama, di tempat tidur yang sama. Tetapi dengan kondisi yang berbeda, kali ini Anda pasti sudah bisa melupakannya. Jadi sama seperti badai. Ketika Anda diterjang badai, jangan pergi ke kanan atau ke kiri, ke belakang atau ke depan. Anda bakalan diterjang badai karena sekuat-kuatnya Anda, badai itu lebih kuat. Ya, kalau Anda diterjang badai, Anda bakalan terbang dan akan kembali di titik awal. Jadi lebih susah guys. Apa yang harus Anda lakukan di tengah badai? Carilah batu yang kuat. Setelah itu pegangan dengan batu itu, bertahan dan bertahan. Tunggu sampai badai itu berlalu guys. Percaya saja, Anda pasti bisa. Karena bagaimanapun derasnya badai itu pasti berlalu guys. Jadi mulailah bergerak. Seperti anak tangga itu ya, ada 10, mungkin 20, ratusan. Tetapi kalau Anda belum melangkah di anak tangga yang pertama, aduh, kapan Anda akan move on guys? Anda pasti bisa. Karena apa? Jangan biarkan Anda berlarut-larut dalam kegalauan ini, karena ini akan memberikan efek negatif kepada diri Anda guys. Seperti dilansir dalam website bacapikiran.com, galau dapat memberikan efek negatif kepada tubuh. Antara lain, kondisi tubuh merasa sakit. Nah, otak akan selalu memberikan sugesti bahwa hanya perasaanmu saja yang sakit. Begitulah umumnya yang dirasakan orang saat patah hati. Faktanya, menurut penelitian, setiap orang yang mengalami patah hati, seluruh tubuhnya juga akan mengalami rasa sakit. Hal ini karena otak punya peranan penting menentukan kondisi tubuh seseorang saat dia mengalami kebahagiaan atau bersedih. Terus akan mengalami perubahan berat badan. Sebagian orang yang mengalami patah hati biasanya mereka akan memilih untuk melahap banyak makanan dengan tujuan meredam stres. Mereka akan memakan apa saja yang mereka sukai. Tentunya hal itu akan mendorong perubahan berat badan menjadi naik. Lain halnya dengan sebagian orang yang memilih untuk tidak makan karena memang tidak nafsu. Terus tidak bersemangat. Patah hati bukanlah keadaan yang menyenangkan. Setiap orang akan selalu merasa murung dan bersedih saat mengalaminya. Sebuah studi mengatakan bahwa jika seorang mengalami patah hati akan memicu hormon kortisol dan epinefrin yang menyebabkan stres. Terus di lain hal akan mengalami depresi karena otak dipenuhi dengan hormon-hormon yang menyebabkan stres. Bukan tidak mungkin orang akan mengalami depresi, maka mereka lebih banyak memilih untuk sendiri, berdiam diri, dan murung. Seseorang akan selalu merasa berusaha untuk mempertanyakan siapa dirinya, apa salah dirinya, dan terus seterusnya seperti itu. Jika kondisi demikian tidak segera diatasi, bisa memicu kondisi depresi yang sangat berat, sehingga tidak jarang mereka akan menyakiti diri mereka sendiri. Itulah kondisi tubuh secara fisik atau psikis tubuh kalian mengalami patah hati. Jika kalian mengalami patah hati, oke guys, jadi mulai sekarang teman-teman harus melangkah dan move on, itu satu-satunya cara guys. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Keep moving, keep healthy, and keep moving on guys. Everything is gonna be okay. Oke. Jadi silakan share pemikiran teman-teman di kolom bawah. Apa yang teman-teman pikirkan atau cara teman-teman move on